Guys, kalian punya budget 100 jutaan, pengen cari mobil Eropa yang nyaman, tapi dalam bentuk SUV dan berpenggerak all-wheel drive. Nah, di depan kita udah ada calon mobil yang bisa kalian jadikan pilihan sebagai teman beraktivitas sehari-hari dan menjelajah di alam liar. Mobil apakah ini? Ikutin terus videonya sampai selesai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di Wonder Wheels Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini saya bakal nge-review sekaligus test drive ya sebuah BMW yang berpostur lumayan besar. Mobil ini adalah SUV pertama dari pabrikan Jerman ini, teman-teman. Ini adalah BMW X5 dengan kode bodi E53. Nah, sekilas tentang BMW X5 ini ya teman-teman. Jadi pertama kalinya BMW mengeluarkan SUV itu adalah di mobil ini teman-teman, di BMW seri X5 ini. Nah, ketika itu BMW ingin membuat mobil dengan konsep SUV dan berpenggerak 4 roda teman-teman. Lahirlah BMW E53 ini. Nah, ini adalah X5 generasi pertama sekaligus jadi SUV pertama dari BMW teman-teman. Mobil ini sendiri diproduksi dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Setelah 2005 digantikan dengan BMW X5 dengan kode bodi E70 yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi BMW X5 ini, E53 ini saat ini sudah jadi inceran para kolektor BMW juga teman-teman. Nah, yang di depan kita ini cukup spesial. Kenapa? Karena ini adalah tipe tertinggi yang dijual di Indonesia secara resmi teman-teman. Ya, ini adalah seri 4400 cc ya teman-teman. Nah, sebenarnya di luar sana ada yang versi 4600, cuma tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Kalaupun ada, itu juga masuknya hanya melalui importer umum teman-teman. Nah, X5 ini juga berpenggerak all-wheel drive full time ya teman-teman. Jadi dia penggerak 4 roda tapi tidak bisa dinonaktifkan menjadi 2 roda aja. Jadi dia berpenggerak 4 roda terus-terusan gitu, makanya disebut full time all-wheel drive. Nah, sebelum ada BMW X-Drive, ini adalah pelopor dari sistem penggerak 4x4 dari BMW teman-teman. Nah, kita lihat ya styling bodinya. Dia kalau dari eksterior dia kekar ya, bentuknya tuh kekar gagah, dipadukan dengan velg 19 inci. Ini velg bawaannya BMW X5 yang tipe 44. Nah, kita lihat bagian depannya pun mengisyaratkan dia sangat kokoh ya teman-teman. Dan memang mobil ini sangat terasa aura kokohnya guys gitu. Tampang depan masih BMW banget, BMW era tahun 90-an akhir 2000-an awal ya gitu, mengingatkan kita sama muka-mukanya E39 seri 5 ya, atau E38 seri 7, bahkan E46 pun mirip seperti ini mukanya. Jadi memang ini adalah bahasa desain dari BMW di tahun 90-an akhir dan 2000-an awal teman-teman gitu. Nah, di Indonesia sendiri yang dikeluarkan oleh Astra BMW itu ada dua tipe mesin. Yang pertama itu adalah yang 3000 cc inline 6 dengan kode mesin M54 B30, dan yang ini adalah V8 8 silinder 4400 cc dengan kode mesin M62B44 teman-teman. Nah, khusus yang tipe 44 ini mesinnya V8, suaranya gagah banget, garang banget, dan mesinnya menghasilkan tenaga sekitar 280-an horsepower dan
torsi sekitar 440 Nm kalau nggak salah. Nanti pastinya saya simpen di bawah sini ya teman-teman. Nah, udah ada jet washer 2 biji. Warnanya juga cukup rare ya teman-teman. Ini warna abu-abu metalik, ini lumayan jarang di X5. Nah, kita lihat bagian dalamnya guys. Nah, ini dia bagian interior dari BMW X5 nih teman-teman. Mewah ya. Jadi di tahun segini ya memang BMW adalah tetap menjadi produsen mobil mewah. Tapi aura mewahnya bahkan hingga hari ini pun masih sangat terasa teman-teman ya. Kita lihat bagian interiornya. AC sudah digital dengan dual zone. Head unit juga udah yang model integrated seperti ini teman-teman. Ini pakai masih kaset ya ini. CD changernya kalau nggak salah di belakang. Airbag ini ada 4 buah. Oh enggak, ada 6 sama di pilar ya. Di pilar airbag ada 6 buah. Fitur safety udah pasti lumayan bagus ya. Cruise control sudah ada. Nah, yang menarik di sini ada fitur-fitur pendukung untuk off-road guys. Ada DSC, Dynamic Stability Control, ini stability control. Nah, ini di sini ada HDC atau Hill Descent Control. Jadi ini fungsinya untuk membantu kita ketika menuruni bukit teman-teman, atau medan menurun yang licin gitu. Jadi kita nggak usah ngerem. Coba kita nyalain sebentar suara mesinnya kayak apa. Nah, kuncinya kayak begini, standar ya, kayak BMW tahun-tahun segitu. Dan ini kalau dimasukin kuncinya, dia otomatis setirnya akan turun. Nah, atau maju ke sesuai dengan posisi nyetir kita yang sebelumnya. Kita dengerin suaranya. Suara V8 itu emang merdu banget ya teman-teman. Kita coba dengerin suaranya. Mantap ya suaranya. Nah, dia kalau dimatikan dia akan balik lagi setirnya ke posisi yang paling belakang ya. Jadi sehingga kita untuk keluar dari mobil itu gampang teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat mesinnya kayak apa sih. Nah, ini dia guys, mesin dari BMW X5 ini. Ini adalah mesin M62B44 guys. Mesin ini berkapasitas 4400 cc dengan keluaran output tenaga 280 horsepower kurang lebih, dan torsi sekitar 440 Nm. Nah, karakter mesinnya sendiri halus, ketika idle dia halus, tapi torky banget. Nah, jadi karakternya tuh mesinnya tuh bertorsi ya. Jadi untuk horsepower mungkin nggak terlalu gede-gede banget. Tapi ini mobil ketika kita coba untuk nanjak, untuk jalan-jalan yang medan-medan berat, ini luar biasa teman-teman. Ini torsi mobilnya juara banget ya. Nah, tenaga mesin ini disalurkan ke 4 roda ya teman-teman. Jadi mesin penggerak mobil ini adalah all wheel drive ya, full time all wheel drive. Jadi tenaga mesin ini disalurkan ke seluruh 4 rodanya gitu guys. Nah, untuk konsumsi BBM ya nggak usah ditanya ya guys. Mobil ini di MID-nya mencatatkan sekitar 24 liter per 100 km atau sekitar 1,4 mungkin ya. Sekitar kurang lebih sekitar 1,4 1,5 itu udah maksimal. Jadi mesin ini sangat boros, cuma tenaganya jelas lari kemana. Nyaman iya, torsinya gede banget iya, durable juga iya teman-teman. Mesin ini jarang banget ada masalah. Nah, daripada kelamaan, penasaran kan kalian kayak apa sih rasanya nyetirin mobil SUV pertama BMW yang gede ini. Ini gambot juga ya teman-teman. Ini size-nya, ukurannya kalau kita ibaratkan kalau ke mobil sekarang mungkin segede Fortuner atau Pajero, tapi lebih lebar. Kalau panjang mungkin sama gitu guys. Jadi pada saat itu size mobil ini sangatlah besar. Rival dari mobil ini adalah Mercedes-Benz W163 ya, ML class.
ML320 dan kawan-kawannya gitu. Oke, sekarang kita cobain dulu mobil ini kayak apa sih rasanya mesin 4400 cc di SUV BMW yang besar ini. Oke guys, sekarang kita udah ada di balik kemudinya si BMW X5 yang gede bener ini. Nah, sekarang kita coba gimana sih rasa berkendaranya ketika mobil ini kita pakai untuk kegiatan sehari-hari, teman-teman. Nah, oke. Dari posisi nyetir, mobil ini seperti biasa BMW pada umumnya, dia bisa kasih posisi berkendara yang sangat ergonomis, posisi berkendara yang sangat sporty ya teman-teman, tapi juga tidak meninggalkan kesan nyamannya gitu. Jadi karena dia ergonomis, mobil ini jadi nyaman sekali ya teman-teman. Kita lihat mulai dari posisi tangan kita, posisi kaki kita, itu semuanya serba pas gitu. Nah, sekarang mumpung agak kosong, kita coba kick down sedikit. Wow. Ya, tenaganya mantep ya. Jadi torsinya raksasa, torsinya besar. Jadi mobil ini ketika kita ayunkan gas, dia langsung melesat maju. Ditambah dengan sistem AWD-nya makin membuat gripnya itu semakin mantap, teman-teman. Ini mobil sensasional sih, walaupun sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget gitu ya, nggak ngejambak, nggak ya, maksudnya ekspektasi kita dengan mesin 4400 cc itu kan harusnya yang gitu ya, yang tenaganya tuh edan gitu, kayak setan gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini kalem-kalem buas gitu loh, kalem, tapi kalau kita perlu tenaganya dia bisa galak. Nah, kira-kira seperti itulah karakter tenaganya, teman-teman. Nah, terus untuk bantingan suspensi, ini di jalan agak-agak bergelombang, agak keras ya guys. Ini mobil nggak bisa dibilang empuk. Kalau dibandingin sama BMW sedan, sama seri 3 ya, mungkin kurang lebih kayak seri 3 tapi sedikit lebih keras gitu ya, karena ini emang SUV sih. Cuma kerasnya dia itu menguatkan karakter kokohnya, menguatkan karakter bahwa ini adalah sebuah SUV gitu guys. Jadi bukan keras yang ajrut-ajrutan gitu kayak kayak Pajero misalkan kita ngomong ya, bukan seperti itu. Tapi ini mobil yang lebih karena dia berat, dia bobotnya berat, jadi dia kerasa lebih beratnya tuh kerasnya tuh pas gitu gitu teman-teman. Jadi ini mobil SUV yang berkarakter sporty. Kita coba sedikit handlingnya. Nah, untuk sebuah mobil besar, tinggi, ini mobil handlingnya ternyata kayak sedan loh. Jadi stabil banget. Dia buat sebuah SUV yang tinggi, yang besar, ini limbungnya minim banget, body rollnya minim banget gitu. Ini bener-bener ya, BMW pinter sih dia bikin mobil yang rasanya bakal seperti ini ya. Rasa sportinya tuh kuat banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak apa mobil ini ketika dibawa off-road ya, jadi waktu beberapa hari yang lalu saya sempat coba mobil ini di Cikole. Itu kebetulan ada sedikit tempat off-road ya teman-teman. Off-road ringan tentunya ya, bukan off-road berat. Jadi saya cobain di situ, dan mobil ini masih sangat mumpuni ketika kita harus lewat lumpur ya, lumpur yang nggak terlalu pekat tentunya. Kalau terlalu pekat bannya tidak mumpuni karena ban aspal ya teman-teman. Tapi sistem penggerak AWD-nya ini cukup mumpuni, cukup membantu dia untuk mendapatkan traksi di trek-trek yang licin. Untuk di jalan bebatuan juga sama. Jadi intinya mobil ini ketika kita mau bawa ke jalan-jalan atau tempat-tempat yang unknown ya, yang in the middle of nowhere, yang kita sendiri nggak tahu seperti apa medannya, mobil ini sangat mumpuni teman-teman. Kalian nggak perlu khawatir bakal seperti apa medan di depannya. Insya Allah mobil ini bisa lewatin. Kecuali udah terlalu berat ya, kalian juga butuh ban yang proper juga teman-teman gitu. Tapi kalau hanya sekedar mobil ini dibawa untuk cross country, dibawa untuk menjelajah,
sangat mumpuni. Nah, kekurangannya mobil ini adalah konsumsi BBM, sudah jelas teman-teman. Konsumsi BBM, biaya perawatan, ketersediaan spare part. Mobil ini bukanlah mobil yang semudah itu untuk kita rawat teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan spare part kita juga perlu waktu, perlu effort, dan harganya pun tidak murah. Untuk BBM ya, mobil ini sekarang coba kita lihat di MID 22,5 liter per 100, ya masih di bawah 1,5 teman-teman. Ini sekitar 1,4 kurang lebih ya. Jadi mobil ini boros banget bensinnya. Cuma ya jelas larinya kemana? Ke sini. Nah, ya mobil ini bukan mobil pelan gitu. Jadi mobil ini boros tapi bertenaga. Nah, kalau kalian semua sanggup dengan konsekuensi itu, silahkan. Biaya yang kalian keluarkan juga tidak murah untuk memaintain mobil ini. Tapi kalau kalian sanggup, mobil ini bisa kasih kalian keasikan berkendara yang sangat prima. Nah, kekurangan lainnya adalah interior teman-teman. Interiornya tuh rattling ya, berisik. Banyak part-part yang menimbulkan bunyi-bunyi tidak enak didengar gitu. Kretek-kretek nih kalau kalian dari tadi dengar ya. Gitu. Untuk sebuah BMW ini rasanya apa ya, kayak mengecewakan gitu. Tapi padahal mobil ini masih kilometernya masih rendah, masih 44.000, tapi udah banyak udah banyak hal-hal yang berbunyi di interiornya gitu. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja video dari saya tentang BMW X5 ini. Kalau teman-teman berminat meminang mobil ini, siapin dana sekitar 100-200 juta karena mobil ini range harganya cukup lebar. Di bawah 100 juta kalian bisa dapat dengan kondisi yang menyedihkan. Di atas 200 juta dengan kondisi yang harusnya bagus, itu juga bisa kalian dapatkan. Jadi perkara budget kalian bisa fleksibel, tentuin sendiri. Cuma kalau saran saya, kalian ambillah yang memang sesuai dengan budget gitu teman-teman ya. Sesuai dengan budget di sini dalam artian kalian juga harus pikirin biaya modifikasinya, biaya restorasinya gitu. Kalau saya lebih baik kalian ambil yang sedikit lebih mahal tapi mobilnya tinggal pakai, daripada kalian ambil yang kondisi bahan tapi bolak-balik ke bengkel, karena makan waktu banget untuk restorasi mobil ini guys. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka videonya silahkan pencet tombol likes. Jangan lupa juga di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu aja videonya. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.